Selasa pagi kemarin, DPR resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP pada rapat paripurna DPR RI. Namun sejumlah pasal dalam draft RKUHP mendapatkan kritikan koalisi sipil. Di antaranya pada bab kedua tentang penyelidikan dan penyidikan pasal 5 ayat 2 bagian A, di mana penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan. Hal ini dianggap dapat membuat semua warga negara bisa diamankan, ditangkap, bahkan ditahan tanpa kejelasan. Bahkan di tahapan penyelidikan di saat belum ada tindak pidana. Sebenarnya di penyelidikan di pasal 5 itu ditambahkan penahanan. Ya. Nah, bagaimana mekanisme penahanannya itu nggak diatur. Nah, itu yang Oke. kekhawatiran kita. Karena selama ini ada kan kecenderungan di mana misalnya kepolisian punya aturan internal, Perpol, Perkap yang kemudian menjelaskan kewenangan-kewenangan yang sifatnya hanya listing di level undang-undang. Nah, kita khawatirkan bahwa nanti kan ada aturan internal yang menjelaskan di kondisi seperti apa sih penahanan bisa dilakukan di penyelidikan. Padahal Oke. harusnya penyelidikan sangat terbatas tindakan yang Ya. harus dilakukan. Sementara itu keadilan restoratif di pasal 74A ayat 2 di mana karena kesepakatan damai dapat dilakukan meski belum terdapat tindak pidana dinilai dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang berupa pemerasan oleh aparat di dalam penyelesaian suatu kasus. Di sisi lain, Wamenkum Edward Omar Syarif Hirets dalam dialog di CNN Indonesia menyebut KUHP baru berpegang pada due process model yang harus memastikan hukum acara harus menghormati hak asasi manusia dan aparat penegak hukum harus mematuhi hukum acara tersebut. Ia juga menyebut akan ada sanksi etik dan pidana bagi penyidik maupun penuntut umum yang bertindak tidak profesional dan melampaui kewenangan. Ada larangan melakukan penyiksaan, merendahkan martabat, inhuman act, perbuatan tidak manusiawi terhadap seseorang tersangka atau bahkan saksi yang diperiksa. Itu kemajuan yang luar biasa. Yang kedua, penyidik yang dia bertindak melampaui kewenangan itu dikenakan sanksi, kode etik maupun sanksi pidana menurut ketentuan undang-undang. Demikian juga dengan penuntut umum. Selasa kemarin, Ketua DPR Puan Maharani mengeklaim proses pengesahan KUHP telah melalui rangkaian panjang sejak tahun 2023 dan melibatkan lebih dari 100 masukan serta konsultasi di berbagai daerah. KUHP yang telah disahkan dijadwalkan akan mulai berlaku 2 Januari 2026 mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.